فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من حفظ الحديث في استحباب تحسين الصوت بالقراءة. Taib. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Zumdatun mukhtasaratun an qiraati Asim beriwayati Hafs min tariqi Syatibiyah. Pengetahuan singkat seputar qiraah Asim dengan riwayat Hafs dari jalan Syatibiyah. Dan ini qiraah yang biasa kita baca, ikhwan. Naam, yaitu qiraah Asim. Kemudian riwayat siapa? Karena qiraah Asim itu ada beberapa riwayat. Tayyib, yang kita baca adalah qiraah Asim dari riwayat Hafs. Naam, min tariqi Syatibiyah. Tayyib. Tarjamatul Imam Asim Al-Kufi. Huwa Asim ibnu Abi Najud wa yuqal ibnu Bahdalah. Lebih terkenal dengan Asim bin Bahdalah. Faqila ismu Abi Najud Abdun wa Bahdalah ismu Ummih. Dan dikatakan bahwasanya Abu Najud itu namanya adalah Abd, dan Bahdalah itu adalah nama ibunya. Makanya ketika penulisan Ibn Khanifillah, karena nisbah ke ibu, Asim ibnu ada alifnya, ibnu Bahdalah. Ini kalau mau menggunakan nisbah ke Bahdalah. Wa huwa maula Nasr ibnu Qu'ain al-Asadi wa yukanna Abu Bakar wa huwa minat tabi'in. Lahiqal Harith ibn Hasan wafida Bani Bakar wa tufiya bil Kufah sanah tamanin, yani tamaniyah minal hijrah. Dan dia adalah maula dari Nasr ibn Qu'ain al-Asadi. Dia seorang maula. Akan tapi ya khanifillah, demikianlah ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat nama hamba-hambanya dengan Al-Qur'an. Tayyib. Dan qiraah Hafs, qiraah Asim termasuk qiraah yang masyhur dan bisa dikatakan paling banyak dibaca oleh kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dengan kitab ini kaum yang banyak. Dengan Al-Qur'an seorang akan naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga di sisi manusia. Kunyahnya Abu Bakar, dan dia termasuk dari kalangan tabi'in. Taib, lahiqal Harith ibn Hasan wafida Bani Bakar. Dia bergabung dengan Harith ibn Hasan
rombongan dari Bani Bakar. Dan beliau wafat di Mekah pada tahun 8 Hijriah. Waqilah tayyib wa tuwfiya bil Kufah, dia wafat di Kufah sanah 80, waqilah sanah 27 wa mi'ah, afwan. Jadi ini satu kesatuan. Wa tuwfiya bil Kufah sanah 80, waqilah sanah 27 wa mi'ah. Beliau wafat di Kufah pada tahun 128 atau 127. Ini tayyib. Jadi ada khilaf apakah 28 wa mi'ah 128 ataukah 27 wa mi'ah atau 127. Qila tufiya rahimahullah akhira sanati 27 wa mi'ah hijriyah wa dufina bis samawah fit tijahi Syam. Dikatakan beliau rahimahullah taala wafat di akhir tahun 127 Hijriah dan dikebumikan di daerah Samawah ke arah Syam. Wa qila tufiya bil Kufah awal sanah 28 wa mi'ah Hijriyah, dan dikatakan beliau meninggal di Kufah di awal tahun 628 Hijriyah. Berarti akhwani fillah, kesimpulannya beliau seorang tabi'in yang hidup sampai di awal abad ke-2 ya, tahun 1020-an ya, 1027 tahun 127 atau 128. Tayyib. Qala jama'a bainal fasahati wat tajwid wal iqani wat tahrir. Beliau mengumpulkan antara kefasihan dan tajwid, yaitu kebagusan, serta kemungkinan, dan tahrir, yaitu apa? Betul-betul kokoh ikhwan apa yang dia riwayatkan, tidak sembarangan. Wa kana min ahsanin nasi sautan bil Quran, dan adalah beliau termasuk di antara orang yang paling bagus suaranya dalam membaca Al-Quran. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Qala Abu Bakar Ahmad ibnu Musa ibn al-Abbas ibn Mujahid At-Tamimi Al-Baghdadi rahimahullah. Perhatikan terjemah Abu Bakar Al-Baghdadi ini. Qala al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, al-Imam al-Muqri' al-Muhadits an-Nahwi, Syekhul Muqri'in Abu Bakar Ahmad ibn Musa ibn al-Abbas ibn Mujahid Al-Baghdadi, musannif kitab As-Sab'ah. Tayyib. Beliau seorang imam muqri'. Muqri' itu ahli qiraah, sekaligus seorang muhaddits, ahli hadis, dan juga an-nahwi, seorang ahli nahwu. Syekhul Muqri'in, syekhnya para qurra. Pengarang kitab As-Sab'ah. Walida sanah 45 wa 200. Dilahirkan tahun 245. Tala ala Qumbul wa Abi Za'ra ibni Abdus wa akhadha al-hurufa 'ardan an ta'ifah. Membaca kepada Qumbul, yaitu nama Muqri', dan Abi Za'ra ibni Abdus, dan mengambil huruf na'am ard, yaitu dengan cara beliau menyetorkan kepada sederetan para ulama. Wa antaha ilaihi ilmu hadha sya'ni wa tasaddara na'am muddah. Kemudian apa? Beliau mencapai
puncak pada ilmu ini, yaitu ilmu qiraah. Kemudian menjadi seorang yang dikedepankan. Qala Abu Amr Ad-Dani, faqa ibnu Mujahid sa'ira nadha'irihi ma'attisa'i ilmih wa bara'ati fahmih wa sidqi lahjatih wa dhuhuri nusukih. Ini imam-imam ikhwani fillah, imam-imam qurra. Nah, kita butuh berkenalan karena seringnya kita mempelajari dan membaca imam-imam dalam hadis. Tayyib, imam-imam dalam ilmu hadis itu sudah terbiasa di telinga-telinga kita. Adapun imam-imam dalam qiraah ini kebanyakannya masih asing. Maka dihafal nama Asim siapa. Kemudian ini juga yang dikenal dengan Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid juga termasuk rujukan dalam qiraah. Tapi Ibnu Mujahid ini bukan Ibnu Mujahid yang merupakan murid dari Ibnu Abbas, ya, Mujahid bin Jabr, bukan. Ibnu Mujahid mengungguli teman-temannya bersamaan dengan luasnya ilmu serta tajamnya pemahaman, juga bagusnya lahjahnya, yaitu lisan dalam pengucapan bagus. Kemudian juga nampaknya peribadatan dia. Tasaddara fi hayati Muhammad ibn Yahya al-Kisai. Beliau muncul terkenal di masa hidupnya Muhammad bin Yahya al-Kisai. Qala Ibnu Abi Hisham qala rajulun ibn Mujahid, lima la takhtara li nafsika harfan? Qala nahnu ila an ta'mala anfusana hirfan. Lima la takhtaru li nafsika hirfan? Qala nahnu ila an ta'mala tayyib ila an tu'ammila anfusana fi hifdhi ma madha alaihi a'immatuna ahwaju minna ila ikhtiyar. Seorang laki-laki mengatakan kepada Ibnu Mujahid, kenapa engkau tidak memilih untuk dirimu itu suatu keterampilan tersendiri? Nah, maka beliau mengatakan, kita ini untuk apa? Untuk mempekerjakan diri kita dalam menghafal apa-apa yang para imam-imam kita tinggalkan itu lebih butuh daripada kita membuat pilihan. Dalam artian ikhwan, kita ini cukup untuk untuk menjaga apa-apa yang ditinggal oleh para imam-imam kita, untuk mempelajari apa yang mereka tinggalkan untuk kita, menelaah kitab-kitab yang mereka tinggalkan. Demikian. Tayyib, tidak mendatangkan sesuatu yang baru. Wa kana fi halaqatihi min alladziina ya'khuduna 'ala an-nas 84 muqri'an. Tayyib, adalah di halaqahnya yang mereka mengambil qiraah, ya. Ada 84 muqri'. Tufiya fi Sya'ban sanah 24 wa 300 tahun 324. Ini Ibnu Mujahid, namanya Abu Bakar Ahmad Ibnu Musa. Nah, sekarang kita baca ke asal kitab. Ibnu Mujahid mengatakan, wa kana Asim muqaddaman fi zamanihi masyhuran bil fasahati ma'rufan bil itqan. Dan adalah Asim seorang yang dikedepankan di zamannya, seorang yang masyhur dengan kefasihan dan dikenal dengan kemutkinan. Haddatsani Ibnu Syakir qala haddatsana Yahya Ibnu Adam an Abi Bakar bin Ayyash qala la uhsi ma sami'tu Aba Ishaq As-Sabi'i yaqul ma ra'aitu ahadan aqra'a lil Qur'an min Asim ibn Abi Najud
ma astathni ahadan min ashabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tayyib, ini juga isyarat dari mana Asim mengambil qiraah. Telah menyampaikan hadis kepada kami Yahya bin Adam dari Abi Bakar bin Ayyash yang mengatakan aku tidak terhitung atau aku tidak menghitung yang aku dengar dari Abu Ishaq As-Sabi'i, menunjukkan apa banyaknya Abu Ishaq mengulang-ulang perkataan ini. Dia mengatakan aku tidak melihat seorang pun yang lebih mahir dalam qiraah Al-Quran melebihi Asim ibnu Abi Najud. Aku tidak mengecualikan seorang pun dari murid-murid Abdullah bin Mas'ud. Menunjukkan di sini akhwani fillah, riwayat pengambilan Asim dari siapa qiraahnya. Nanti akan kita lewati sanad Asim. Beliau juga ternyata mengambil dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Seorang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada para sahabat yang menginginkan untuk mengambil Al-Quran dalam keadaan segar agar mengambil qiraah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Abu Bakar ibn Ayyash wa kana Abu Ishaq ahad al-fusaha. Abu Ishaq As-Sabi'i, dan Abu Ishaq ini adalah termasuk seorang dari deretan orang-orang yang fasih, menunjukkan bahwasanya pujian ini pujian dari seorang yang ahli, bukan pujian dari orang yang tidak memiliki keahlian. Haddatsani Ibnu Syakir qala haddatsana Yahya bin Adam qala haddatsani Ibnu Abi Zaidah an Taubah al-Mulai wa kana min a'lami ahli al-Kufah bin nahwi qal ma sami'tu Aba Ishaq lahina qattu. Baik, dari Abi Zaidah an Taubah al-Mulai yang dia adalah termasuk orang yang paling berilmu dari kalangan ahli Kufah terhadap ilmu nahwu. Ini Taubah al-Mulai. Beliau mengatakan aku tidak mendengar Abu Ishaq terjatuh dalam lahan sekalipun. Ini menunjukkan tentang kefasihan Abu Ishaq dalam bicara, tidak pernah jatuh dalam lahan. Lahan itu kekeliruan, baik kekeliruan harakatkah, kekeliruan i'rab dan seterusnya. Ini tidak pernah keliru dalam berbicara, menunjukkan kefasihan yang luar biasa. Qala wa haddatsani Abu al-Bakhtari qala haddatsana Yahya ibn Adam qala haddatsana Al-Hasan ibn Salih qala ma ra'aitu ahadan kana afsaha min Asim ibn Abi Najud idza takallama kada yadkhuluhu khuyala. Al-Hasan ibn Salih mengatakan aku tidak melihat seorang pun yang lebih fasih daripada Asim bin Abi Najud. Apabila beliau berbicara hampir-hampir termasuki oleh sifat sombong, dalam artian orang melihat seakan-akan kemasukan suatu sifat sombong karena saking fasihnya. Wa qala Abu Bakar ibn Ayyash qala li Asim maridtu sanatain falamma kumtu qara'tul Qur'an fama akhta'tu harfan. Perhatikan, Asim mengatakan aku sakit 2 tahun. Maka tatkala aku telah sembuh dan bisa berdiri, aku membaca Al-Quran, maka aku tidak keliru 1 huruf pun. 2 tahun sakit, kita sepekan sakit atau sebulan sakit, kadang sudah banyak yang berjatuhan huruf-hurufnya. Makanya itqan memang ikhwanifillah
betul-betul dibutuhkan bagi para pengemban Al-Quran, dan kita muqassir dari sisi ini. Sehingga apa yang mau kita sombongkan. Dan di antara salah satu hal untuk memupus kesombongan adalah dengan melihat para a'immah kita terdahulu. Seorang yang mungkin bangga dengan hafalan, atau bangga dia sudah menyelesaikan Al-Quran, atau bangga dengan pemahaman, lihat para a'immah terdahulu, kita tidak ada apa-apanya. Baik, tidak ada apa-apanya. 2 tahun sakit, ikhwani fillah, tentunya yang namanya orang sakit tidak akan bisa murajaah sebagaimana seorang yang sehat. Dan sakitnya para salaf, bukan kemudian ini sakit 2 tahun, bukan cuma sekedar batuk pilek, ya kan? Sampai 2 tahun. Baik, namun ketika sembuh, tidak ada satu huruf pun yang salah ketika membaca Al-Quran. Makanya murajaah itu sangat penting. Selain seorang yang belum selesai itu menambah, tapi murajaah harus lebih banyak untuk mencapai kemungkinan. Qala akhbarani bidzalika Ja'far ibn Muhammad wal Qasim ibn Zakaria an Abi Quraib an Abi Bakar ibn Ayyash. Tayyib. Intaha bitasarruf yasir min at-taysir fil qira'atis sab'. Ini berhubungan dengan pujian para a'immah kepada Asim ibni Abi Najud. Di antaranya perkataan Abu Ishaq As-Sabi'i, seorang yang memang fasih. Beliau katakan tentang Asim, ma ra'aitu ahadan aqra'a lil Qur'an min Asim ibni Abi Najud. Kemudian juga perkataan Taubah Al-Mulai, atau siapa tadi? Al-Hasan ibn Saleh. Ma ra'aitu ahadan kana afsaha min Asim ibn Abi Najud. Ini menunjukkan kefasihan beliau. Wa qala rahimahullahu taala, masih perkataan siapa? Ibnu Mujahid, pengarang kitab As-Sab'ah. Beliau berbicara dalam As-Sab'ah itu tentang qiraah sab'ah. Makanya ketika menjelaskan tentang Asim, ya beliau sebutkan biografi imam ini. Faqala rahimahullah akhadha Asim al-qira'ata an Abi Abdurrahman As-Sulami, yang merupakan murid Ali bin Abi Thalib. Akhadha Asim al-qira'ata an Abi Abdurrahman As-Sulami wa 'arada 'ala Zir ibn Hubaish, yang merupakan murid dari Ibn Mas'ud. Fima haddatsani bihi Abdullah ibn Muhammad ibn Syakir qala haddatsana Yahya ibn Adam qala haddatsana Abu Bakar ibn Ayyash qala li Asim ma aqra'ani ahadun harfan illa Abu Abdurrahman As-Sulami. Wa kana Abu Abdurrahman qad qara'a ala Ali radhiyallahu anhu. Wa kuntu arji'u min indi Abi Abdurrahman fa'arada fa'uridu ala Zir ibn Hubaish. Wa kana Zir qad qara'a ala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Abu Bakar ibn Ayyash fa qultu li Asim laqad istawthaqta. Laqad istawthaqta. Ini menunjukkan semangat dari Asim dalam mengambil Al-Quran. Beliau katakan, aku mengambil Al-Quran dari Abi Abdurrahman As-Sulami. Tayyib. Dia mengambil, Asim ini mengambil qiraat dari Abu Abdurrahman As-Sulami, kemudian arad, yaitu membaca. Kalau mengambil, ikhwan, di sini yang dimaksud mengambil, dia mendengar.
Jadi syekhnya membacakan Al-Quran, kemudian Asim mendengar. Ini namanya akhd. Adapun arad ini setor. Dia baca Al-Quran ke hadapan guru, kemudian didengarkan dan dibetulkan atau diterima jika sudah benar. Jadi mengambil Al-Quran dari Abi Abdurrahman As-Sulami, dan arad menyetorkan kepada Zaid bin Hubeish. Tayyib. Sebagaimana dalam riwayat beliau katakan, ma aqra'ani ahadun harfan ila Abu Abdurrahman As-Sulami. Tidak ada seorang pun yang membacakan kepadaku satu huruf pun kecuali Abu Abdurrahman As-Sulami. Ini sanad beliau. Naam. Kemudian jelaskan bahwasanya Abu Abdurrahman ini telah membaca qiraah kepada Ali radhiyallahu anhu. Jadi sanadnya pengambilan itu dari jalan Ali bin Abi Thalib. Kemudian aku juga dulu merujuk atau kembali mengambil qiraah dari Abi Abdurrahman. Kemudian aku setorkan, setorkan kepada Zaid bin Hubeish. Jadi qiraah yang sudah diambil tersebut disetorkan kepada Zaid bin Hubeish, yang dia mengambil qiraah dari Abdullah bin Mas'ud, sehingga semakin kuat qiraah yang beliau ambil dari Abu Abdurrahman tersebut. Dan Abu Bakar bin Ayyash mengatakan, aku katakan kepada Asim, sungguh engkau telah menjadikan kami menjadikan kami percaya. Istauthaqta, yaitu engkau meminta tauthik, yaitu engkau telah menjadikan kami mempercayaimu. Ama isnadu Asim fil qiraah famuttasilun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yantahi ila Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ghairihima min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sanadnya Imam Asim ini, ikhwan, dari sisi qiraah maka bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang dulu para a'immah mengambil qiraah langsung dari guru, musyafahah, yaitu dari mulut ke mulut. Naam. Sehingga periwayatan betul-betul murni. Kalau belum betul-betul sesuai dengan apa yang dibacakan, ya tidak akan lanjut. Makanya tidak heran kalau dulu para sahabat mengambil ayat demi ayat atau 10 ayat berhenti demikian. Nah, sehingga mereka betul-betul mutqin dalam qiraah. Perhatikan ringkasan ini, akhadhal qiraah an Anas radhiyallahu anhu biduni wasithah. Beliau mengambil dari Anas tanpa perantara, jadi langsung mengambil dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Akhadhal qiraah an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu biwasithati Zir bin Hubeish al-Asadi. Kemudian akhadhal qiraah an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu biwasithati Abi Abdurrahman As-Sulami, dan beliau satu-satunya guru yang membacakan huruf per huruf kepada Asim ibn Abi Najud rahimahullah. Juga dikatakan di sini wa ghairihima minas sahabah. Naam. Sahabat yang lain berarti beliau masih membacakannya, kawan. Selain Ibnu Mas'ud, selain Ali bin Abi Thalib. Menunjukkan semangat beliau untuk Untuk mengecekkan bacaannya kepada orang-orang yang betul-betul mendengar langsung qiraah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari sisi sanad Imam Asim radhiyallahu rahimahullahu taala. Kemudian wa min ashhari ruwatihi sekarang. Karena yang meriwayatkan dari Imam Asim namanya seorang muqri, ikhwan, yang mengambil darinya pun banyak, memiliki murid-murid banyak. Tapi yang paling masyhur yang meriwayatkan qiraah Asim ini, yang pertama Abu Umar Hafs
Ibnu Sulaiman Ibn al-Mughirah al-Asadi al-Kufi al-Fakhiri al-Bazzaz. Dinamakan al-Bazzaz karena apa? Bai'ut thiyab, ya penjual pakaian. Qala fihi al-ulama innahu a'lamun nasi bi qiraati Asim. Nah, dia adalah orang yang paling berilmu tentang apa? Qiraahnya Asim. Jadi murid terkemuka dari Imam Asim bin Abi Najud. Makanya qiraah yang sampai ke kita qiraah hafaz. Bahkan sebagiannya menganggap apa? Qiraahnya qiraah hafaz, ya kan? Padahal asal qiraahnya Asim an qiraah hafaz an Asim. Ya, qiraah Asim yang mengambil dari Asim itu adalah hafaz. Jadi hafaz periwayat qiraah Asim. Walidzalika kanu yasifunahu bid-dhabti wal itqan. Oleh karena itulah para a'immah dulu mensifati dia dengan dhabt dan itqan, betul-betul mutqin, betul-betul terjaga. Walidzalika asyara Asy-Syatibi rahimahullah fi mandumatihi al-musamma bi hirzul amani wa wajhi at-tahani fil qiraati as-sab' al-ma'rufah bisyatibiyah biqaulihi wa hafsun wa bil itqani kana mufaddala. Oleh karena itulah Asy-Syatibi dalam kitab ini, dalam kitab yang dikenal dengan Syatibiyah, berhubungan dengan pembahasan qiraah sab', ikhwan. Beliau katakan dan hafaz wa bil itqani kana mufaddala. Adalah beliau dimuliakan dengan kemutkinan, itqan. Wa huwa ibnu zaujati Asim, ya ibnu zaujati Asim ay rabibuh. Ini hubungan antara apa? Abu Umar Hafiz bin Sulaiman Al-Kufi ini dengan apa? Dengan gurunya Asim ibnu Abi Najud. Yaitu apa? Hafiz adalah anak dari istri Asim, yaitu anak bawaan maksudnya, berarti Rabib, namanya Rabib, yaitu anak tiri Asim. Ulida fi am 90 minal hijrah, dilahirkan pada tahun 90 Hijriah. Wa tufiya am 180, dan meninggal pada tahun 180. Asya tis'ina aman, hidup 90 tahun. Berarti termasuk muammar yang diberi umur panjang. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kemudian periwayat yang kedua yang masyhur, wa Abu Bakar Syu'bah. Nah, ini yang dikenal dengan qiraah Syu'bah. Padahal Syu'bah itu mengambil dari siapa? Mengambil dari Asim. Jadi kembali bertemu pada qiraah Asim, tapi dari jalur pengambilan ikhwanifillah Syu'bah. Wa Abu Bakar Syu'bah ibnu Ayyash ibn Salim al-Kufi al-Asadi maula lahum. Wa qad qila ismuhu Salim wa qila kunyatuhu wa qila ghairu dzalik. Ada khilaf tentang namanya. Ada yang mengatakan namanya Abu Bakar Salim, ada yang mengatakan Abu Bakar Syu'bah, ada yang mengatakan kunyahnya itulah namanya. Lebih masyhur dengan nama Syu'bah ibnu Ayyash ini. Ila wulida sanah 4 aw 5 aw 96. Dikatakan beliau lahir tahun 94 atau 95 atau 96. Wa tufiya bil Kufah sanah 94 wa 100, dan meninggal di Kufah pada tahun apa? 194. Jadi kalau kita perhatikan ikhwanifillah, Kufah pada zaman dulu makmur dengan para qurra. Makmur dengan para qurra. Kenapa kira-kira? Karena Abdullah bin Mas'ud ke sana ya Pak. Tapi Abdullah bin Mas'ud di Kufah, sehingga apa? Kufah makmur dengan qurra. Demikianlah kalau di sana ada alim, ada ulama, maka negeri tersebut akan makmur dengan ilmu.
Tapi tatkala alim pergi dan ulama telah meninggal, lambat laun akan meredup kalau tidak ada pengganti yang kokoh. Tayyib. Tanbih wa tariq alladhi qara'a biha Syatibi rahimahullah bi riwayati Hafiz Ibn Asim hiya tariq Ubaid Ibn Sabbah. Naam, dan jalan yang Syatibi membaca dengannya dengan riwayat Hafiz Ibn Asim ikhwani fillah yaitu jalan Ubaid Ibn Sabbah. Tayyib. Karena apa? Yang kita baca ikhwani fillah dengan apa? Thariqah Syatibiyah. Qiraah kita qiraah Na'am Asim dengan apa? Dengan thariqah Syatibiyah. Nah, sebagai faedah qiraah Syatibiyah ini, qiraahnya Imam Syatibi, beliau mengambil riwayat dari Hafiz. Itu dari mana? Na'am, tayyib. Riwayat Hafiz kemudian an Asim, tapi melalui jalur apa? Jalur Imam Syatibi. Imam Syatibi ini mengambil dari apa? Ubaid Ibn Sabbah. Ini jalurnya. Yang Ubaid bin Sabbah ini namtu fi sanah 35 wa 200 235. Fakana muqri'an dhabitan salihah. Seorang muqri' yang dhabit yang saleh. Qala Ad-Dani huwa min ajalli ashabi Hafsin wa adbatihim. Nah, Ad-Dani yang dimaksud Abu Amr Ad-Dani, Imam Naam Qurra. Abu Amr Ad-Dani. Termasuk di antara semulia-mulia murid-murid Hafiz dan yang paling naam kokohnya. Wa qala Al-Ashnani qara'tu alaihi fakana ma 'alimtuhu naam minal warra'in al-mutqinin. Aku membaca kepada beliau dan adalah di antara yang aku ketahui tentang beliau, dia seorang yang sangat wara', di antara deretan orang-orang yang wara', na'am al-muttaqin, ya, deretan orang-orang yang bertakwa, termasuk deretan orang-orang yang bertakwa. Tapi berarti kalau kita runtut khonifillah, Naam qiraah Syatibiyah ini yang kita baca yaitu Naam Syatibi yang insyaallah nanti akan kita baca pada pertemuan yang akan datang tentang biografinya. Jadi Syatibi kemudian mengambil dari siapa? Ubaid Ibn Sabbah. Baru Ubaid Ibn Sabbah mengambil dari Hafiz Naam Abu Umar Al-Kufi. Kemudian Hafiz mengambil dari siapa? Alif Asim bin Abi Najud. Asim mengambil dari siapa? Mengambil dari sederetan para sahabat. Ada yang langsung mengambil dari siapa? Hanafi. Sahabat yang Asim langsung mengambil darinya siapa? Anas bin Malik. Mengambil qiraahnya Abdullah bin Mas'ud dengan perantara siapa? Abu Zaid. Dengan perantara siapa? Zaid bin Hubeish. Mengambil qiraah Ali bin Abi Thalib dengan perantara siapa? Rifqi. Abu Abdurrahman As-Sulami. Taib, itu pokok yang diingat-ingat untuk kita punya gambaran tentang qiraah kita. Nah, qiraah yang setiap hari kita baca. Naam. Tayyib, makanya dikenal dengan apa? Qiraah Hafiz an Asim bi tariq Syatibiyah. Tayyib. Barakallahu fikum. Naqtahi bihadza walhamdulillah.